Dia bukan lahir di Indonesia, nggak besar di Indonesia, tapi rela menolak panggilan Irlandia demi bisa pakai jersey merah putih. Ini cerita penantian paling gila dalam sejarah timnas Indonesia. Brussels, Belgia. Di kota ini lahirlah seorang anak laki-laki yang tak pernah menyangka suatu hari nanti namanya akan dielu-elukan oleh fans timnas Indonesia. Namanya Sandy Walsh. Darah sepak bola sudah mengalir di dirinya sejak kecil. Tapi bukan cuman itu. Di balik wajah Indonesianya ada cerita lain tentang akar, tentang identitas, dan tentang satu tanah air yang terus memanggilnya dari kejauhan. Ibunya, Brigita Portier, adalah keturunan Indonesia. Kakeknya lahir di Surabaya. Neneknya dari Purworejo, Jawa Tengah. Sementara sang ayah, Gary Walsh, membawa darah Irlandia dan Swiss. Sandy tumbuh sebagai anak dengan warisan budaya yang kaya, tapi juga membingungkan. Di lapangan hijau, Sandy udah mulai unjuk gigi sejak bocah. Ia mengawali langkahnya di klub junior Tempo of Rice, lalu pindah ke akademi besar, RSC Anderlecht. Tapi langkah besarnya datang di tahun 2011 saat ia bergabung ke KRC Genk U21. Disinilah nama Sandy mulai dilirik. Karena skillnya yang menonjol, Sandy dipanggil ke timnas Belanda, mulai dari U15 sampai U20. Dan pada 2012, ia jadi bagian skuad emas Belanda U17 yang menjuarai Euro setelah mengalahkan Jerman lewat adu penalti. Waktu itu dia satu tim sama Tom Hay dan Nathan Ake, yang sekarang jadi bek andalan Manchester City. Penampilan solid di Genk U21 bikin dia naik kelas ke tim utama Genk di musim 2012 sampai 2013. 5 musim dia bertahan di sana sebelum akhirnya pindah ke Zulte Waregem di 2017. 3 musim kemudian, ia hijrah ke KV Mechelen dan jadi andalan di lini belakang klub tersebut. Di atas kertas, karier Sandy nyaris sempurna. Klub bergengsi, jam terbang tinggi, pengalaman internasional. Tapi, ada satu hal yang enggak bisa dia lepaskan. Sesuatu yang selalu mengganggunya setiap kali mengingat sang kakek dan nenek. Sesuatu yang membuatnya merasa dirinya belum benar-benar utuh. Karena bagi Sandy, bermain bola bukan cuma soal prestasi, tapi tentang mewakili siapa dirinya sebenarnya. Gemerlap malam menyelimuti kota Belgia. Di dalam sebuah kamar sederhana, Sandy Walsh duduk diam di tepi tempat tidurnya. Tatapannya kosong, menembus kaca jendela, menembus cahaya lampu kota yang berkelip di kejauhan. Tapi pikirannya nggak ada di sana. Ia melayang jauh, ke sebuah tempat yang belum pernah benar-benar ia pijak. Indonesia. Sudah 7 tahun ia menunggu. 7 tahun penuh harapan dan ketidakpastian. 7 tahun menyaksikan timnas Indonesia berlaga dari layar kaca. Tanpa bisa ikut, tanpa bisa berjuang bersama. Padahal, dia bisa saja memilih jalan lain. Irlandia sempat datang membawa tawaran. Negara kuat, peluang lebih besar, jalan menuju panggung dunia yang lebih terbuka. Tapi hatinya menolak. Kalau cuma cari panggung, aku tinggal bilang iya, tapi bukan itu yang dia cari. Bukan Irlandia yang ia dambakan. Ia memilih Indonesia, negeri yang bahkan belum tentu mengenalnya ketika ia pertama kali menawarkan diri. Negeri yang membuatnya menunggu lama, tanpa jaminan, tanpa kepastian. Berkali-kali proses naturalisasinya terhenti. Berkali-kali harapan itu patah di tengah jalan. Sementara itu, waktu terus berjalan. Usianya bertambah. Masa emas sepak bola perlahan menyusut. Teman-teman seangkatannya di timnas muda Belanda sudah menembus liga besar. Sandy masih di sini, dalam penantian. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, pernah ada suara kecil berbisik, "Apa semua ini sia-sia?" Tapi di balik keraguan itu ada satu hal yang selalu menguatkannya. Mimpi. Mimpi sederhana yang sejak kecil tertanam dalam dirinya. Bermain untuk Indonesia. Membela warna merah putih, bukan karena kesempatan, tapi karena cinta. Dan akhirnya, setelah bertahun-tahun menahan luka dalam diam, hari itu pun tiba. Tanggal 17 November 2022. Sandy Walsh berdiri di samping Jordi Amat di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Dengan mata yang berkaca, ia mengucapkan sumpah. Hari itu, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa bulan kemudian, tanggal 8 September 2023, Sandy menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Lawan pertamanya, Turkmenistan. Puluhan ribu pasang mata menatap lapangan. Kamera menyorot seragam merahnya. Garuda menghiasi dada. Lagu Indonesia Raya menggema dari tribun ke langit malam. Stadion bergemuruh, tapi Sandy diam. Hanya satu hal yang ia tahan saat itu, air mata. Semua rasa sakit, semua kesedihan, semua pengorbanan dan keraguan yang ia telan sendiri terbayar lunas.
Satu momen, satu seragam, satu lagu kebangsaan. Ia tahu, ia telah memilih jalan yang lebih sulit. Tapi sekarang, ia tahu, ia tidak pernah salah. Sandy Walsh bukan sekadar pemain naturalisasi, ia adalah lambang dari kesetiaan. Bahwa cinta itu nggak selalu datang dengan cepat. Bahwa kadang, cinta harus diuji dengan penantian yang panjang dan kesunyian. Kini, Sandy tidak lagi menunggu. Kini, ia bicara di tempat yang paling ia impikan, di atas lapangan, bersama Garuda. Untuk Indonesia, yang sejak awal selalu ada di hatinya. Kalau lo percaya sama mimpi dan lo yakin meski jalannya panjang, jangan pernah berhenti. Sandy Walsh udah buktiin itu. Kalau lo suka cerita kayak gini, klik like, share, dan jangan lupa subscribe, biar lo nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari dunia sepak bola.